Najar Antep episode 18. Mohana marah dan Pia menangis. Dia mengatakan, "Tolong berhenti. Seseorang, tolong selamatkan dia." Rerumputan terbentuk dan menyelamatkan Susan. Hans mengatakan, "Bagaimana saya bisa melakukan semua ini?" Dan dengan Pia, "Mengapa saya tidak dalam kendali saya?" Pia berlari ke bawah. Pia berlari menuju Susan. Dia pingsan. Pia mengatakan, "Papa." Dia memeluknya. Dia berkata, "Kamu baik-baik saja, Papa?" Pia memeluknya. Dia ingat apa yang dikatakan Mohana dan apa yang dilakukan Hans. Pia membuat Susan duduk di dalam mobil. Hans datang dan berkata, "Pia, tolong dengarkan." Pia mengatakan, "Bagaimana kamu bisa membungkuk begitu rendah?" Dia berkata, "Saya minta maaf. Saya tidak tahu bagaimana ini terjadi. Saya tidak tahu bahwa saya bukanlah diri saya sendiri. Seseorang mengendalikan saya." Mohana berkata, "Aku bisa mengendalikanmu kapan saja, Hans." Hans mengatakan, "Itu bukan aku. Seseorang membuatku melakukannya." Dia berkata, "Aku tidak akan mempercayaimu. Anda tidak seperti yang saya pikirkan. Saya pikir hati Anda murni, tetapi Anda seperti ibumu." Dia berkata, "Tolong percayalah, aku tidak seperti itu." Mohana mencengkramnya dan mengatakan, "Betapa beraninya kamu berbicara dengan anak saya seperti itu." Dia mendorongnya dan berkata, "Menjauh dariku." Dia berkata, "Aku memaafkanmu setiap kali aku tentang aku. Kali ini tentang orang tuaku. Menjauhlah dari keluargaku, atau tangan yang menyelamatkan Anda bisa membunuh Anda juga." Dia menjauh darinya. Hans sedang mengemasi tasnya. Dia berkata, "Sampai aku kembali, kamu harus menangani ini. Jaga rumahnya." Saudara-saudaranya memeluknya. Hans meninggalkan rumah. Robbie berkata, "Mau kemana, Hans? Anda bahkan tidak berbicara dengan saya." Dia mengatakan, "Segala sesuatu tentang Anda adalah kebohongan." Dia berkata, "Aku melakukan apa yang ibumu minta. Aku menikahimu untuk membebaskannya." Dia berkata, "Aku benci pembohong sepertimu." Dia berkata, "Ibumu juga roh jahat. Jika Anda dapat menerima ibu Anda dapat menerima istri Anda juga." Dia berkata, "Juga membodohi ibuku juga." Dia berkata, "Cintaku membuatku melakukannya. Cintaku bukanlah kebohongan. Aku datang ke hidupmu karena ibumu, tapi aku dalam hidupmu karena kamu. Aku mencintaimu. Tolong percaya padaku." Dia mengatakan, "Apakah kamu tahu arti kepercayaan? Jika Anda tidak melakukan semua itu, Pia akan menjadi istri saya." Ruby berkata, "Tolong hentikan Hans. Anda tidak bisa meninggalkan saya. Aku istrimu." Dia pergi.
Ruby berkata, "Kamu milikku, Ans. Aku akan menjadikanmu milikku. Dia tidak akan pernah bisa menggantikanku." Pedastri mengerjakan arti Ans. Dia berkata, "Aku harap kamu berhasil." Dia mengatakan, "Bagaimana kamu tahu?" "Ibu." Dia berkata, "Aku ibumu. Aku tahu hatimu. Aku harap semuanya menjadi lebih baik." Dia berkata, dia berjalan keluar dan melihat pintu itu disegel dengan jaring. Pedastri mengatakan, "Apa yang Mohana lakukan berdiri di depan pintu?" Dia berkata, "Aku ibu juga." Dia sedang dalam perjalanan. Dia melihat foto-foto lama. Pedastri berkata, "Ans, kamu harus pergi." Mohana mengatakan, "Anak saya tidak akan pergi kemana-mana." Mohana mengatakan, "Dia adalah putraku." Pedastri mengatakan, "Dia adalah anakku." Mohana mengatakan, "Jika dia adalah kamu, tidak akan mengirimnya ke risiko itu." Pedastri mengatakan, "Saya mengirimnya karena saya tahu hanya Pia yang bisa menyelamatkannya. Anda berhenti karena ketakutan Anda." Pia mengejar bulu itu. Sagri berkata, "Aku tidak sudah berkata Ans bisa menyakitimu." Pendeta berkata, "Dia bisa melakukan apapun." Sagri mengatakan adalah bahaya bagi manusia. Pendeta mengatakan bahwa ibunya mengendalikannya dan membuatnya melakukan semua itu. Mohana ada di balik semua ini. Sagri berkata, "Aku akan membunuhnya." Pendeta berkata, "Tapi ini sangat sulit. Kamu tidak bisa menghadapi Mohana." Dia berkata, "Kamu harus tinggal dengan Susan dan merawatnya." Mohana berkata kepada Pedastri bahwa Anda memisahkan anak saya dari saya. Pedastri mengatakan, "Kamu takut Davan dan titisan Dewi akan menjadi satu dan rencanamu tidak akan berhasil." Mohan berkata, "Aku hanya takut kehilangan putraku. Kamu adalah roh jahat sejati. Kamu tahu Ans menikahi Ruby dan masih mengirimnya ke Pia. Anda menghancurkan hidupnya." Pedastri mengatakan, "Saya melakukan apa yang benar." Dia meminta Ans untuk pergi. Mohana mengatakan, "Jangan pergi, ada bahaya di sana." An mengatakan, "Itu sebabnya saya pergi karena Pia sendirian di sana." Mohana mengatakan, "Dia titisan Dewi. Dia adalah orang yang mengancam akan membunuhmu." Ans berkata, "Aku berjanji pada Pia." Mohana berkata, "Bagaimana dengan istrimu? Kamu berjanji padanya." Ans mengatakan bahwa pernikahan itu bohong. Mohana mengatakan, "Pernikahan memang terjadi." Citali mengatakan, "Itu adalah penipuan." Mohana mengatakan, "Ans adalah anakku dan aku melakukan segalanya untuk kebahagiaannya." Api berkata, "Cukup." Dia meminta Ans untuk pergi karena Pia mungkin dalam masalah. Mohana mengatakan tidak ada yang khawatir tentang Ruby. Apakah dia ingin mengirim suaminya atau tidak? Citali mengatakan, "Kami tidak menganggapnya sebagai menantu." Mohana berkata kepada Ans bahwa jangan mendengarkan mereka. Mereka tidak baik. Jangan pergi ke sana. Ans berkata, "Aku akan pergi ke sana." Pia berjalan tapi tiba-tiba masuk ke jaring dan terjebak. Dia digantung di udara dan beberapa burung gagak berwarna hitam mengelilinginya. Mohana berkata kepada Ans bahwa Anda tidak bisa pergi ke sana. Anda harus mendengarkan saya. Ini tentang darah.
Pedasri mengatakan dia akan pergi Pia. Mohana berkata, aku akan melakukan bagaimana dia bisa pergi. Ans memelototinya dan berkata, aku akan melihat siapa yang bisa menghentikanku. Ans mulai pergi. Mohana mengatakan, jangan paksa saya untuk melakukan apa yang tidak saya inginkan. Hentikan. Ans tidak mendengarkan dan terus bergerak. Mohana menjambak rambutnya. Semua tercengang. Ans jatuh. Mohana berkata, aku sudah berkata untuk tidak memaksaku. Ans berkata, kamu tidak bisa menghentikanku. Ans mundur dan mulai bergerak lagi. Mohana hendak menangkapnya lagi, tapi dia mendorong kepangannya. Burung hijau membebaskan Pia dari jaring. Ans membuang kepangan Mohana. Semua tercengang. Mohana mengatakan bahwa Ans tidak memberikan pilihan kepada saya. Saya harus melakukan apa yang tidak saya inginkan. Ans berbalik dan mulai pergi. Mohana mengambil air matanya dan berpikir bahwa aku akan menggunakan air mataku untuk melemahkan Ans. Dan kemudian aku akan menghentikannya. Mohana membuang air matanya ke Ans, tetapi Pedasri berdiri di depan mereka dengan cermin. Beberapa air mata melewatinya dan menyentuh rambut Ans. Rambut Ans menjadi merah. Pedasri melemparkan sisa air mata ke arah Mohana. Rambut Mohana juga menjadi merah. Mohana jatuh dan pingsan. Naman mengatakan, mereka sering memukuli saya. Tukang pijat memijatnya, tetapi Robi datang ke sana dan mengirimnya pergi. Dia berkata kepada Naman bahwa jika kamu mencintai Pia, maka kamu harus melakukan pekerjaanku. Naman mengatakan, saya tidak ingin Pia. Mereka telah banyak memukuli saya. Tolong tinggalkan saya sendiri. Robi pergi ke kamarnya, kamar mandi. Ans melihat Mohana terangkat dan rambutnya merah. Dia melihat jaringan akar terlepas dari gerbang Mohana. Mengatakan, bagaimana Anda bisa meninggalkan ibumu dalam kondisi ini? Jangan pergi. Pedasri mengatakan, jangan pikirkan tentang dia. Jika air mata jatuh pada Anda, maka Anda akan melemah seperti dia. Mohana mengatakan, itu berbahaya. Di sana Ans berkata, aku sudah berjanji. Mohana mengatakan, jangan membahayakan nyawanya. Pedasri mengatakan, Pia sendirian. Saya akan menjaga Mohana. Kamu pergi. Ans pergi dari sana tanpa mendengarkan Mohana. Mohana mengatakan, menghentikannya. Dia melihat Ans pergi dan mengatakan bahwa Anda tidak melakukan yang benar. Ans dalam bahaya. Pedasri mengatakan, kamu hanya bisa berteriak. Kamu tidak punya apa-apa sekarang. Sanpi membuka lemari dan menemukan senjata. Susan bangun dan tidak melihat Sanpi di sekitar. Sanpi mengatakan, ayah lemah, jadi saya harus membunuh roh jahat itu. Dia mengambil Trishul dan pergi. Susan keluar dan melihat lemari terbuka. Dia bergumam berkata, Sanpi. Dia melihat sekeliling di hutan dan menemukan sesuatu yang muncul dari lumpur. Dia tercengang. Dia melihat sebuah rumah muncul dan berkata, bagaimana bisa datang ke sini? Dia mulai bergerak ke arah itu. Mohana berkata kepada keluarga bahwa jika terjadi sesuatu pada Ans, maka saya tidak akan menyayangkan siapapun. Pedasri mengatakan, kemudian mencintainya. Jangan gunakan dia. Mohana mengatakan, dia Davan. Dia tidak bisa tetap bahagia dengan Pia. Pedasri mengatakan, dia memiliki hati manusia. Mohana mengatakan, kejahatan akan menariknya. Pedasri mengatakan, Itisan Dewi akan menariknya menuju kebaikan. Dia akan menikahi Pia dengan cara apapun. Naman datang ke kamar mandinya dan menemukan Ruby di bak mandi.
dia bernafsu padanya. Dia berkata, "Aku bisa menangani kamu." Ruby berkata, "Kamu harus melakukan pekerjaanku." Bodoh. Naman mengatakan, "Kamu tahu seberapa banyak mereka memukuli saya. Tubuh saya tidak memiliki kekuatan. Tolong beri saya kekuatan." Ruby menunjukkan kepangannya dan berkata itu memiliki banyak kekuatan. Ruby memintanya untuk pergi ke Pia dengan jalinan ini. Hans datang ke hutan dan mengatakan, "Di mana Pia?" Dia mengatakan kunang-kunang dan ingat bagaimana hal itu membawanya ke Pia. Sebelumnya juga dia meminta kunang-kunang untuk membawanya ke Pia. Kunang-kunang mulai terbang sementara Pia memasuki rumah dan mendengar seseorang memanggilnya. Moana akan jatuh, tapi Ruby menahannya dan berkata, "Sekarang kamu tahu roh jahat tanpa kekuatan." Moana mengatakan, "Ini bukan waktunya untuk bercanda." Hans telah pergi di belakangnya. Pia akan mencari ibunya dan pergi ke sebuah rumah. Tapi jika Hans menghentikannya, maka mereka akan menjadi satu dan kita tidak akan bisa menghentikan mereka. Ruby berkata, "Jangan khawatir, Hans tidak akan bisa menghentikan Pia karena aku telah mengirimnya." Ruby berbalik dan mengatakan, "Apa yang kamu lakukan di sini? Aku mengirimmu ke belakang Pia." Naman berkata, "Aku berpikir untuk bertemu roh jahat sebelum pergi." Pia ada di rumah dan mencari ibunya. Dia mendengar suara Dipya dan melihat burung beo. Dia berkata, "Ibu," dan mulai mendatanginya. Pia tiba-tiba dikelilingi air. Semua anggota keluarga melihat Naman. Api berkata, "Kamu ingin masuk penjara." Pedasri mengatakan, "Mengapa kamu di sini?" Naman mengatakan, "Kalian sangat sering memukuli saya. Saya harus membalas dendam." Api mengatakan, "Jika kamu tidak pergi, maka akan lebih buruk kali ini." Ruby memintanya untuk pergi. Naman mengatakan, "Saya bukan pelayan Anda." Dia berkata kepada Pedasri bahwa Anda berjanji untuk membuat saya menikahi Pia. Dia merebut Pia saya dari saya. Saya harus membalas dendam darinya. Dia akan pergi kepadanya. Tetapi Moana datang ke depan dan mengatakan, "Kamu harus menghadapiku sebelum pergi ke saudara perempuanku." Naman mengatakan, "Kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Kamu tidak berdaya. Roh jahat junior kamu." Ruby mengatakan itu kepadaku. Dia mendorongnya pergi, tetapi Pedasri menahannya. Naman mencoba menyerang Pedasri, tapi Sekar dan Api menghentikannya. Api mengarahkan pistol ke arahnya. Dia menangis, minta tolong. Hans mendengarnya dan melihat sekeliling. Dia dikelilingi oleh air dan tangisan. Hans mendengar ritme anting-antingnya dan berkata, "Di mana dia?" Dia menangis terus. Hans melihat sekeliling dan menemukan belati. Dia menusuk dirinya sendiri dan melompat ke depan rumah. Api meminta Naman pergi. Naman mengatakan, "Tembak jika kamu bisa. Kamu tidak bisa menembak orang yang tidak bersalah, tapi aku punya senjata." Dia menaburkan pisau tajam. Susan sedang mencari senjatanya dan mengatakan Sanpi tidak bisa melakukannya. Pendeta datang ke sana. Susan berkata, "Aku takut Sanpi pergi untuk membalas dendam. Aku mengkhawatirkannya. Dia tidak bisa menghadapi roh jahat." Pendeta mengatakan dia tidak akan melakukan apapun yang tidak menguntungkan. Selanjutnya, sinopsis Senajar episode 19. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih.